Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Perkenalkan, nama saya Hairullah. Saya berasal dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarmasin. Saya mengikuti workshop manajemen lembaga kesejahteraan sosial e-learning 2021. Saya akan mencoba membawakan salah satu materi dari workshop tersebut. Salah satunya adalah materi tentang penggalian dana dalam lembaga kesejahteraan sosial. Materi ini akan punya alokasi waktu 4 jam pelajaran atau 180 menit. Adapun kompetensi dasar yang dicapai adalah nantinya peserta setelah mengikuti kegiatan pelatihan ini dapat mempraktikkan penggalian dana di dalam lembaga kesejahteraan sosial lebih baik lagi. Adapun indikator-indikator keberhasilannya adalah peserta dapat menjelaskan hakikat penggalian dana. Nah, itu ada strategi yang digunakan adalah metode dengan menggunakan aplikasi Jamboard yang digunakan untuk proses diskusi, proses untuk bagaimana kita nantinya berkolaborasi dengan peserta. Kemudian capaian yang berikutnya adalah bagaimana nantinya dapat mengidentifikasi sumber daya KESOS bagi LKS. Nah, yang ketiga dapat mengembangkan strategi penggalian dana dari dalam LKS itu sendiri. Yang terakhir adalah dapat mengakses sumber-sumber pendanaan. Nah, tentu saja nanti saya akan mencoba bagaimana nanti dalam tahapan-tahapannya ada proses kita menggunakan salah satu aplikasi Jamboard untuk memfasilitasi diskusi dengan peserta atau memfasilitasi bagaimana kita berkolaborasi dengan peserta terkait dengan penggalian dana dalam lembaga kesejahteraan sosial. Baik, teman-teman, para peserta sekalian, saya akan mencoba melakukan strategi pembelajaran dengan metode aplikasi Jamboard. Nah, metode aplikasi Jamboard ini digunakan untuk proses diskusi berkolaborasi dengan peserta terkait dengan materi penggalian dana lembaga kesejahteraan sosial. Saya akan coba dulu perkenalkan bahwa di dalam metode Jamboard ini ada beberapa fitur-fitur yang akan berguna untuk nantinya peserta untuk memahami bagaimana menggunakan aplikasi ini. Pertama adalah ada aplikasi yang tertulis ini adalah tulis ya. Nah, di sini ada tuliskan apa saja yang menjadi judul. Ini contohnya adalah tuliskan hal apa saja yang menjadi kesepakatan di dalam kelas. Nah, ini akan kita munculkan di dalam proses diskusi. Kemudian ada fitur di sini, ada fitur yang berkaitan dengan Undo, kemudian ada yang berkaitan dengan Zoom, kemudian ada yang berkaitan dengan tetapkan latar belakang. Ini ada latar belakangnya, ada latar belakang merah, ada latar belakang biru, ada latar belakang putih ya. Kemudian hapus frame. Nah, hapus frame ini digunakan untuk menghapus frame dari beberapa yang sudah kita lakukan di dalam proses papan data digital ini. Nah, kemudian ada di sini ada kaitannya dengan pena. Nah, pena di sini adalah digunakan untuk menulis. Nah, untuk menulis di sini ya, menulis apa saja yang diperlukan. Nah, kalau nanti tidak diperlukan lagi, ini nggak bisa dihapus ya. Nah, dihapus dengan cara ya ada yang di bawah, fitur bawah ini digunakan untuk menghapus. Nah, jadi itu gunanya adalah untuk menghapus apa yang sudah kita lakukan di dalam pena tersebut. Kemudian ada fitur pilih. Nah, fitur pilih di sini adalah untuk memilih apa saja yang menjadi fokus diskusi kita. Kemudian di sini ada yang dinamakan sticky notes. Nah, sticky note di sini adalah gunanya kita menggunakan apa saja yang diperlukan di sini ya, kita tulis di sini ya. Nah, di sini contohnya adalah kita menggunakan hakikat penggalian dana. Kemudian ada lagi yang berikutnya yang sudah kita tulis, tujuan penggalian dana itu apa saja. Kemudian penyedia sumber penggalian dana itu apa saja. Nah, ini 3 aspek ini yang bisa kita gunakan untuk bahan diskusi kita dengan peserta terkait dengan materi penggalian dana lembaga kesejahteraan sosial. Jadi 3 aspek ini bisa digunakan menggunakan aplikasi Jamboard yang digunakan untuk curah pendapat, diskusi maupun berkolaborasi dengan peserta. Kemudian di sini ada yang dinamakan tambahkan gambar. Nah, kalau tambahkan gambar di sini adalah gambar apa saja yang kita perlukan. Di sini bisa kita upload, kemudian kita cari datanya di dokumen kita. Kemudian ada juga
menurut WR atau kamera, kemudian Google penelusuran gambar. Nah, Google penelusuran gambar ini bisa kita lakukan dengan mencari dokumen atau gambar apa saja yang diperlukan di WiFi kita atau di internet kita. Ya, itu beberapa hal. Kemudian ada Google Drive, ada foto dan lain-lain. Ya, nah ini kemudian ada yang kaitannya dengan bentuk-bentuk logo seperti apa, logo yang segi 4 yang diperlukan seperti ini. Kemudian di sini kita juga bisa menggunakan warna apa saja yang diperlukan. Misalnya garisnya warna merah, kemudian di dalamnya kita kasih warna merah lagi di sini ya. Ini yang bisa kita gunakan. Yang kanan atas itu gunanya ada beberapa hal. Bisa kita menduplikasi, kemudian kita menghapus apa saja yang sudah kita kerjakan ya. Kemudian T di sini adalah bagaimana nantinya kita bisa menulis ya. Menulisnya di sini contohnya apa saja? Semuanya kepada. Nah, ini bisa kita tulis dengan menggunakan fitur T ini. Nah, nanti bisa kita perbesar dengan menggunakan tampilan. Nah, ya, itu yang bisa digunakan. Kembali lagi untuk menghapus, untuk mengedit kita gunakan yang kanan atas ada titik 3 ya. Kemudian yang fitur yang laser ini digunakan bagaimana kita nantinya untuk sebagai arah apa yang menjadi kita penjelasan. Baik. Kemudian ada fitur berikutnya adalah kaitannya bagaimana kita tindakan lainnya setelah kita bekerja apa saja. Nah, sini ada kaitannya dengan ganti nama. Tadi kan judulnya adalah tuliskan hal apa saja yang menjadi kesepakatan di dalam kelas. Kalau mau kita ganti nama silahkan kita ganti nama ya. Kalau tidak tetap aja ya. Kemudian ada lagi download sebagai PDF. Nah, nanti hasil pekerjaan kita itu kita download sebagai PDF ya. Kemudian ada hapus, ada salinan untuk menduplikasi dan lain-lain. Ini kemudian tentu saja nantinya ya aplikasi yang dinamakan Jamboard ini agar bisa diakses peserta semuanya untuk diskusi, kita bagikan linknya. Ya, linknya bisa kita gunakan dengan berbagi. Contoh ini adalah dapatkan link, kita klik sini. Nah, kalau kita ingin dibagikan dengan peserta, nanti kita klik yang ini, yang siapa saja yang boleh memiliki link ini. Nah, setelah kita klik, nanti kita lihat lagi. Untuk pengaksesan lihat saja atau bisa di editor. Nah, tentu karena peserta diharapkan bisa berpartisipasi dalam proses diskusi, dalam proses kolaborasi, tentu yang kita pilih adalah editor. Nah, setelah selesai, baru kita salin link. Nah, setelah salin link, klik selesai. Nah, kemudian kita masuk bagaimana kita mengaplikasikan ini. Nah, materi kita berkaitan dengan bagaimana penggalian dana dalam lembaga kesejahteraan sosial. Di sini ada beberapa hal yang terkait dengan penggalian dana. Pertama adalah hakikat penggalian dana itu apa saja. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, kita harapkan peserta dapat memberikan pendapatnya dengan mengklik stick note ini ya. Kita klik stick note, apa menurut mereka hakikat penggalian dana itu apa saja menurut mereka. Contoh semuanya, oh hakikat penggalian dana itu adalah potensi dan sumber ya, atau potensi. Nah, potensi simpan. Nah, kemudian dia lagi mengatakan adalah sumber. Nah, simpan lagi ya. Nah, kemudian di sini bisa warnanya kita bisa rubah-rubah. Nah, kalau sudah selesai kita klik. Nah, ternyata mereka mengatakan bahwa hakikat penggalian dana itu adalah potensi dan sumber. Demikian teman-teman apa yang bisa saya berikan. Semoga dalam proses pembelajaran kita apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.